Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus ketat? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihi kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata,
Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bersepakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ibu bapak, orang-orang muda, anak-anak sekalian, satu pikiran inspiratif yang bisa kita timba dari kisah Injil tadi. Maria menyeka kaki Yesus dengan minyak narwastu, lalu melapnya dengan rambutnya. Suatu simbol yang luar biasa. Minyak narwastu harganya mahal dan biasanya digunakan juga untuk meminyaki atau merempah-rempah jenazah orang besar. Dan itu nanti dalam kaitan dengan ketika Yesus mati, Yesus diurapi dengan minyak yang mahal sebagai simbol. Lalu Maria menyekanya dengan rambut. Rambut untuk seorang wanita itu lambang atau simbol dari martabat kewanitaan, simbol penghargaan yang sangat tinggi dilihat dari rambut. Maka di sini Maria mengungkapkan kasihnya yang amat luar biasa besar kepada Yesus. Dan bagi seorang yang sangat kita kasihi, biasanya kita akan korbankan apa saja yang ada pada diri kita. Bahkan sesuatu yang sangat mahal sekalipun akan kita korbankan untuk seorang yang paling kita kasihi. Maka Maria mengorbankan dirinya sehabis-habisnya, karena kalau kita ingat, Maria ini adalah salah seorang wanita yang diberi pengampunan oleh Yesus ketika dia berdosa, dan dia membalas kasih Yesus dengan simbol menyeka, meminyaki kaki Yesus dan melapnya dengan rambutnya. Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita, apa yang bisa kita berikan kepada Yesus sebagai balasan kasih Yesus yang sudah luar biasa kita alami? Walaupun kita pernah jatuh, jangan lupa kita selalu mau bangkit, bangun, dan mendekati lagi Yesus.